Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah baik Pak. Ya, Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat, sehat semuanya ya. Dan tentunya Amin. tetap semangat ya nak ya. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan ya dimanapun kalian berada ya. Seperti misalnya memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak dimanapun kalian berada. Karena pandemi belum berakhir nak ya, seperti itu. Sebelum pembelajaran kita mulai nak pada hari ini, Nalik ada nggak? Bisa memimpin doanya nak sebelum kita mulai nak? Iya Pak. Iya, silakan Nalik. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa semoga pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan diberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, makasih Nalik ya sudah memimpin doa untuk pembelajaran pada hari ini. Lalu anak-anak jangan lupa hari ini juga kalian absen ya, absen di link learning nak ya, dengan cara mengklik ya saya hadir ya. Sudah absen semuanya nak ya? Tadi usahakan absen juga di link learning ya nak ya. Gitu. Kalau udah hadir semuanya bisa kita mulai nak ya pembelajarannya hari ini ya. Kita mulai aja nak ya. Lalu pada pembelajaran hari ini Bapak akan menilai dari presensi kalian ya nak ya. Selain presensi kalian, Bapak juga menilai hasil pengumpulan tugas praktek kalian yang sudah di-share melalui link learning SMK 41 ya. Dan sebelumnya pastikan kamu juga sudah mendownload ya atau melihat atau menyimak materinya yang ada di link learning hari ini ya. Sekaligus bisa menyimak video pembelajaran yang Bapak share juga di learning ya nak ya. Ya, seperti itu. Sudah ada yang buka ya materinya nak ya, yang Bapak share di link learning. Baik nak ya, sebelum masuk ke pembelajaran, masih ingat nggak nak dengan pembelajaran atau materi minggu lalu? Ada yang masih ingat nggak nak? Sebelum kita mulai. Masih Pak. Safira ya? Iya, coba Safira. Materinya itu tentang pembelian perlengkapan, aset tetap, dan pembayaran utang pada perusahaan jasa Pak. Oh itu ya, materinya tentang pembelian perlengkapan ya, betul ya? Minggu lalu ya, Safira ya. Jadi materinya Iya, Pak. kemarin minggu lalu itu tentang pembelian perlengkapan ya, aset tetap dan pembayaran utang pada perusahaan jasa. Bagus ya si Safira ya. Bapak kasih poin reward ya nanti gitu ya, bagus. Ya terus ini menurut kalian ya dalam sehari-hari gitu ya, apa sih transaksi pembelian bahan perlengkapan? Ada yang tahu nggak tuh? Kita mengingat materi minggu lalu ya, ada nggak yang tahu? Apa sih transaksi pembelian bahan perlengkapan? Saya Pak. Ada. Coba sebutkan namanya Kak. Nah, Dinda. Dinda. Oh Dinda. Ya silakan Dinda. Pembelian Apa, bahan Dinda? perlengkapan. Pembelian bahan perlengkapan yaitu pembelian bahan yang sifatnya selalu habis digunakan. Bahan perlengkapannya seperti misalnya kertas, tinta printer, pulpen, dan lain sebagainya. Iya, tepat nak ya. Jadi materi minggu lalu apa sih pembelian perlengkapan? Yaitu ya
pembelian perlengkapan yaitu pembelian bahan ya, yang sifatnya selalu habis digunakan ya. Seperti misalnya yang diberikan contoh si Dinda, misalkan seperti kertas, tinta printer, pulpen, dan lain sebagainya gitu ya. Ya bagus juga ya. Ternyata masih ingat juga dengan materi yang minggu lalu gitu ya. Baik ya anak-anakku ya, pembelajaran hari ini kita akan belajar materi di kompetensi dasar 3.6 ya nak ya, yaitu tentang transaksi penjualan jasa ya, dan transaksi pelunasan piutang jasa pada perusahaan jasa ya nak ya. Jadi Bapak ulangi lagi, pada hari ini kita akan belajar materi tentang transaksi ya, penjualan jasa ya, dan juga transaksi pelunasan piutang jasa pada perusahaan jasa ya. Dan tentunya tujuan pembelajarannya apa? Tujuannya setelah kalian mempelajari literasi bahan ajar dan juga menyimak video tutorialnya, kalian bisa menginput ya. Nantinya kalian bisa menginput atau bisa mengentry transaksi penjualan jasa ya, dan juga transaksi pelunasan piutang jasa. Tentunya dengan aplikasi Mayop Accounting. Itu nak ya, seperti itu. Jadi harapannya nanti kalian bisa mengentry ya, mengentry atau menginput transaksi penjualan jasa dan juga transaksi pelunasan piutang jasa ya, dengan menggunakan aplikasi Mayop Accounting. Ya nak ya, seperti itu. Ya. Kalau gitu kita simak aja materinya nak ya, dan sebelumnya juga kamu sudah mendownload ya, membuka bahan ajar ya, yang sudah kalian pelajari juga sebelumnya. Ini kita materi sudah terlihat nak materinya nak? Sudah, Pak. Sudah ya. Untuk semester ini ya, kita menggunakan Mayop Accounting ya nak ya. Ya, kemungkinan nanti di kelas 12 kita menggunakan aplikasi lokal ya. Pakai aplikasi Accurate ya, seperti itu. Pada hari ini kita menggunakan pada kelas 11 kita menggunakan aplikasi Mayop Accounting. Ya nak ya, seperti itu. Seperti yang kalian ketahui ya, Mayop Accounting itu berasal dari Australia nak ya. Seperti itu ya. Sebelum-sebelumnya tentunya semua perintah dan akun-akun perkiraannya semuanya menggunakan akun bahasa Inggris. Ya nak ya, seperti itu. Dan tentunya kalian selama praktek belum pernah mengalami kendala nak ya. Artinya kalian bisa menerjemahkan akun-akun yang berbahasa Inggris itu ke dalam bahasa Indonesia. Ya, seperti itu. Lalu siklusnya sama nak ya, sama seperti siklus akuntansi manual, di mana akuntansi komputer Mayop Accounting di awal itu pertama kali membuat data perusahaan. Ya nak ya, kita sudah pernah praktek itu membuat data perusahaan, lalu kemudian kita mengentry saldo awal gitu ya. Setelah kita membuat data perusahaan, baik itu nama perusahaan ya, lalu data customer supplier, lalu data produk barang atau produk jasa, kemudian kita mengentry saldonya ya, seperti itu. Nah, berikutnya tugas kita di mana? Tugas kita nantinya di pelajaran yang akan kita pelajari di tahap 3 ya, yaitu entry bukti transaksi ya nak ya, yaitu mengentry transaksi penjualan jasa dan transaksi pelunasan piutang jasa ya nak ya, seperti itu. Nah, ini kompetensi dasarnya ya, menganalisis transaksi penjualan jasa dan transaksi pelunasan piutang jasa pada perusahaan jasa. Lalu yang berikutnya
4.6 melakukan entry transaksi penjualan jasa dan transaksi pelunasan piutang jasa pada perusahaan jasa. Inilah yang akan kalian pelajari pada hari ini ya. Dan Bapak juga bisa berharap kamu juga bisa mengentry materi pada hari ini. Ini coba salsa ada apa Saya, nak Pak. salsa? Apa yang dimaksud dengan transaksi penjualan jasa? Ya di Transaksi depan. penjualan jasa adalah salah satu usaha perusahaan dalam memperoleh penghasilan, yaitu menjual jasa berupa pelayanannya, seperti misalnya jasa transportasi, jasa pengiriman barang atau paket, dan jasa-jasa lainnya, Pak. Iya, bagus ya. Jadi sudah dibacakan oleh si salsa ya. Jadi transaksi penjualan jasa adalah salah satu usaha perusahaan ya dalam memperoleh penghasilan gitu ya, yaitu dengan cara menjual jasa ya, yaitu berupa pelayanan. Ya Naya seperti itu. Seperti misalkan jasa transportasi ya, atau juga jasa pengiriman barang ya. Sebenarnya dalam lingkungan keseharian kita banyak sekali nak usaha-usaha jasa itu ya, termasuk usaha jasa laundry ya, atau jasa pangkas rambut ya nak ya, seperti itu. Banyak sekali perusahaan jasa atau usaha jasa yang ada di sekeliling kita ya nak ya. Benar ya, Salsabila, makasih sudah membacakan ya materinya. Tuh. Lalu yang berikutnya ya, transaksi pelunasan piutang ya. Transaksi pelunasan piutang itu adalah penerimaan kas ya nak ya, berarti ya. Jadi kalau transaksi pelunasan piutang itu berarti penerimaan kas ya. Penerimaan kas dari mana? Dari orang atau pelanggan yang bayar utang ya. Itu namanya transaksi pelunasan piutang ya. Tapi dalam di aplikasi komputer, tentunya Mayop Accounting, itu transaksi penerimaan kas itu dibagi dua sebenarnya ya. Yang pertama untuk menerima kas dari pelunasan piutang ya, yang pertama ya. Lalu yang kedua itu penerimaan kas yang bukan ya nak ya. Kata kuncinya yang bukan dari pelunasan piutang atau bukan dari penjualan jasa ya nak ya, seperti itu. Jadi dalam aplikasi komputer itu penerimaan kas ada dua ya. Yang pertama penerimaan kas dari pelunasan piutang atau penerimaan kas dari penjualan jasa. Sedangkan yang kedua penerimaan kas bukan dari pelunasan piutang atau dari penjualan jasa, seperti itu ya. Itu dipahami dulu nak ya, apa itu transaksi penjualan jasa ya, terus jenis perusahaan jasa itu apa aja, terus yang ketiga transaksi penerimaan kas ya, harus dipahami dulu itu. Transaksi penerimaan kas ada dua ya, tadi udah dijelaskan oleh Bapak ya nak ya, seperti itu. Nah ini kita kalau sudah masuk ke aplikasi Mayop Accounting, pastinya akan tampil menu Mayop seperti ini ya nak ya. Ya seperti ini. Ini adalah tampilan menu Mayop Accounting ya nak ya. Ada account, banking, sales, purchase ya, inventory dan card file ya. Nah, pada menu berikutnya ini adalah menu ya, transaksi penjualan jasa ya nak ya. Ini ada sales dan enter sales ya nak ya. Jadi kalau penjualan jasa pasti menunya sales, enter sales, seperti itu. Tampilannya seperti ini, sales dan enter sales ya nak ya. Nah berikutnya
Yang kedua, jurnal transaksi pelunasan piutang. Ya, ini Pak, menunya mohon maaf Pak, ya. Iya, Nak. apa PPT slide-nya nggak jalan Pak? Oh, nggak jalan. Di kami. Oh, sebentar, Nak ya. Makasih Pak. Ya, Iya. Sudah jalan belum, Nak, ini, Nak? Sudah berganti slide-nya? tetap belum Pak. Belum. Bentar. Sudah masuk, Nak? Ya, sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Benar ya, jurnal tahap kedua ya, jurnal transaksi pelunasan piutang, betul ya? Benar Iya. Pak, benar Pak. Iya. Nah, ini tampilan yang kedua, Nak ya. Jadi tampilan kedua itu mengenai transaksi pelunasan piutang ya. Menunya seperti ini, Nak. Ya. Transaksi pelunasan piutang berupa sales ya. Menunya menu sales, lalu receipt payment. Ya, seperti itu. Sales receipt payment. Ke slide berikutnya. Bisa ya, udah berganti slide-nya, Nak ya. Ini adalah langkah-langkah penjualan jasa ya. Langkah-langkahnya adalah tentunya pasti dengan mengklik modul sales ya, modul sales, lalu pilih enter sales. Selanjutnya pilih customer ya untuk melakukan transaksi. Dan kalian isikan semua data customer secara lengkap dan bila sudah selesai lalu klik record. Ya gitu ya. Jika penjualan tunai tentunya diisi pay today ya, dibayar hari ini gitu ya. Karena di aplikasi Mayop itu setiap transaksi penjualan maupun pembelian itu selalu transaksinya bersifat kredit gitu ya. Tapi kalau tunai tentunya bisa ya dengan mengklik pay today gitu ya. Jadi selain kredit menyediakan fasilitas pembayaran tunai ya. Jadi dengan menekan pay today lalu mengisi nominal yang dibayarkan berapa gitu. Lalu yang berikutnya langkah-langkah pelunasan piutang ya. Pelunasan piutang itu tentunya modulnya yang Bapak katakan tadi modul sales ya, sales receipt payment ya. Sales itu penjualan, receipt payment berarti menerima pembayaran ya, sales receipt payment. Berarti menerima pembayaran dari pelunasan piutang. Ya, Nak ya, seperti itu. Selanjutnya muncul kotak dialog. Kemudian silakan pilih customer. Customer atau pelanggan mana yang akan melunasi utangnya. Seperti itu. Lalu kita isi datanya. Bila sudah lengkap, sesuai dengan nominal yang dibayarkan, lalu kita klik record. Ya. Itu materinya, Nak. Sekarang kita lihat video tutorialnya, Nak ya. Video tutorialnya. Nah, seperti ini. Pada kali ini kita akan mengoperasionalkan aplikasi komputer Mayop dengan materi bagaimana cara menginput transaksi penjualan jasa dan juga bagaimana cara menginput transaksi pelunasan piutang ya. Di sini sudah disiapkan dua dokumen transaksi ya. Yang pertama itu adalah dokumen penjualan jasa ya. Ini perusahaannya adalah perusahaan pengiriman ya, jasa pengiriman barang gitu ya. Nah, di sini di dokumen ini dijelaskan kita menerima uang sebesar Rp715.000
atas penjualan jasa atau pengiriman barang dari pelanggan tunai, ya. Bukti nomornya, bukti dokumennya bernomor BKM garis miring 1, ya, tanggal 2 Desember 2016, yaitu 30 kg, harga per kilonya 12.500 untuk wilayah Jabodetabek, dan 17 kg, harga per kilonya Rp20.000 untuk luar Jabodetabek. Bagaimana caranya untuk menginput transaksi? Mari kita input transaksinya. Ya, sudah kita siapkan namanya perusahaan jasa Maxi Express Yulianto. Ya, caranya adalah dengan mengklik sales, lalu enter sales, lalu kita pilih customer-nya adalah pelanggan tunai, ya. Kita klik dua kali, lalu invoice-nya kita isi di sini BKM garis miring 1, ya. Lalu tanggalnya tanggal 2 Desember 2016, dan lalu di sini SIP-nya itu 30 kilo. 30 kilo itu untuk Jabodetabek, ya. Besarnya 12.500 per kilonya, ya. Kalau sudah ini teksnya non teks, ya, tidak dikenakan pajak, ya, non teks karena tidak dikenakan pajak, ya. Lalu berikutnya tab besarnya berikutnya adalah 17 kilo, nah, ya. 17 kilo itu untuk luar Jabodetabek, berarti C002, ya. Nah, harganya per kilogram itu 20.000, ya, 20.000. Sama juga ini tidak dikenakan pajak, ya, non taxable, ya. Nah, lalu kita tap. Nah, di sini jumlahnya adalah 715.000, ya. Di sini tentunya tidak kenakan pajak juga, ya, non PPN atau non pajak. Nah, 715.000 ini kita bayar tunai, ya. Kita menerima uang cash secara tunai dari pelanggan tunai, ya. Makanya kita langsung bayar 715.000. Ya. Tap, ya. Nah, setelah itu pastikan di sini balance due-nya 0, ya. Untuk sebelum kita record kita harus mengecek jurnalnya dulu, ya, benar nggak, dengan cara menekan Ctrl R, ya, seperti itu, ya. Itu jurnalnya, ya, sudah betul, ya, piutang usaha pada pendapatan, ya. Lalu berikutnya di bawah cash di bank pada piutang usaha, ya, seperti itu. Ini udah betul, ya. Kalau udah betul lalu kita klik record, ya, record, lalu ini spelling, ya, kita cancel aja, ya. Ini kita cancel juga, kita record, ya, ya. Bentar. Ya, seperti itu, ya. Kita lihat dulu transaksinya yang tadi kita buat tanggal 2 Desember 2016. Sudah masuk belum transaksinya? Oh, udah, ya. Ya, sudah masuk, ya. Ya. Sudah masuk. Nah, berikutnya, transaksi berikutnya adalah dokumen 4. Ini adalah transaksi yang berkaitan dengan transaksi pelunasan piutang, ya. Yang kedua adalah transaksi pelunasan piutang. Tanggal 3 Desember 2016 diterima pelunasan piutang dari PT Dian Permata, ya, sebesar 5 juta rupiah. Nah, tanggal 3 Desember 2016 diterima pelunasan piutang dari PT Dian Permata. Besarnya berapa? 5 juta rupiah. Atas piutang
ya pada tanggal 25 November. Ya. Bagaimana cara menginput transaksinya? Caranya seperti ini. Adalah dengan cara mengklik sales receipt payment, ya. Lalu kita klik di sini kas di bank, ya, kas di bank. Karena dia penerimaan kas di atas 1 juta itu menggunakan kas di bank, ya. Customernya di sini PT Dian Permata. Nah, ketahuan ya. Lalu tanggalnya tanggal 3 Desember. Ya, tanggal 3 Desember, buktinya BKM, ya. Berarti di sini BKM garis miring 2, tanggalnya tanggal 3 Desember 2016. Ya, ini udah ketahuan nih, udah muncul piutangnya ya, yang mau dilunasi ya. Jadi kita klik aja di sini 5 juta. Ya. Nah, ini kita klik. Ini 5 juta, ini kita klik, ya. Pastikan di bawah ini out of balance-nya 0, ya. Jadi begitu kita klik PT Dian Permata langsung muncul nilai nominalnya. Itulah besaran yang akan kita terima, ya, karena PT Dian Permata melunasi piutangnya, ya, seperti itu. Sebelum kita record, kita boleh ngecek jurnalnya dulu benar apa tidak dengan cara mengklik atau menekan CTRL-R. Nah, ini dia. Ini jurnalnya kas di bank pada piutang usaha. Udah betul ya? Udah betul, kita oke. Lalu kita record. Ya, nah, selesai. Ya. Nah, itu saja transaksi yang bisa Bapak berikan contohnya ya. Untuk melihat transaksinya, lalu bisa kita lihat di sini. Ya. Lalu record journal entry, ini bisa lihat di sini, sekarang all. Nah, ini dia. Ini transaksi yang sudah kita lakukan. Yang pertama tanggal 2 Desember itu adalah jurnal penjualan jasa, dan yang tanggal 3 Desember itu adalah jurnal penerimaan pelunasan piutang. Sekian materi sampai sini aja. Nah, itu tadi nak ya, kalian juga sudah menyimak video tutorialnya ya nak ya. Seperti itu langkah-langkahnya bagaimana cara mengentry jurnal transaksi penjualan dan juga transaksi pelunasan piutang ya nak ya. Tentunya kalian juga sudah menyimak materinya ya, materi yang Bapak paparkan tadi melalui PowerPoint, dan juga kalian menyimak melalui video tutorial ya nak ya. Bapak rasa itu mudah nak ya untuk menginputnya ya. Tentunya nanti kalian juga akan praktek ya, dengan Bapak memberikan soal-soal praktek yang Bapak share di e-learning ya nak ya. Itu aja nak pembelajaran kita hari ini ya nak ya. Untuk materi transaksi penjualan jasa dan transaksi pelunasan piutang jasa pada perusahaan jasa ya. Jelas nak ya? Ada yang bisa menyimpulkan gitu materi pada hari ini setelah kalian menyimak materinya, juga menyaksikan video tutorialnya? Ada nak? Saya, Kak. Siapa? Halimah. Saya. Oh iya, Halimah silakan Halimah, coba materinya hari ini apa yang kita bahas? Kesimpulannya untuk materi hari ini yang pertama yaitu transaksi penjualan jasa pada aplikasi Mayop selalu menggunakan modul sales enter sales. Iya. Yang kedua, transaksi pelunasan piutang yaitu transaksi yang menambah penerimaan kas yang berasal dari pelunasan piutang yang selalu menggunakan modul sales receipt payment. Sedangkan untuk penerimaan kas selain dari pelunasan piutang dapat kita input melalui modul banking receive money. Iya, itu kesimpulannya pada hari ini ya. Jadi ada 2 transaksi, ya, transaksi penjualan jasa dan juga transaksi pelunasan piutang.
harus diingat nak ya, setiap penjualan jasa itu selalu menggunakan modulnya sales, enter sales. Itu nak ya, seperti itu. Terus yang kedua tadi yang dikatakan si Halimah betul juga ya, transaksi pelunasan piutang kesimpulannya. Transaksi pelunasan piutang itu termasuk penerimaan kas, ya nak ya. Di dalam aplikasi Mayop, penerimaan kas itu ada dua sebenarnya, yang seperti tadi Bapak katakan. Yang pertama itu pelunasan piutang, ya. Kalau kita menerima pelunasan piutang, ya, orang membayar uang ke kita gitu ya, pelanggan membayar membayar utang ke kita, itu berarti modulnya modul sales, receipt payment, ya. Tapi kalau kita menerima uang yang bukan selain dari pelunasan piutang, ya nak ya, kita menerima uang kas yang bukan selain dari pelunasan piutang atau bukan dari penjualan piutang, berarti modul yang digunakan itu modul banking. Jadi dua ya, sales receipt payment dan banking. Banking itu berarti menerima kas yang bukan dari penjualan atau pelunasan piutang, ya. Berarti modulnya banking, receipt money. Seperti itu. Ya nak ya. Ya, pembelajaran hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar nak ya, dan tentunya kalian bisa menyimak dan memahami materi yang Bapak berikan, ya nak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami semuanya nak ya, dan tentunya nanti kalian bisa menginput transaksi dari soal-soal praktik yang Bapak berikan, ya nak ya, seperti itu. Sampai di sini ya, ada pertanyaan gitu atau yang kurang jelas nak? Ada nggak yang lain? Mungkin ada yang kurang jelas materinya? Tidak, Pak. Tidak ada ya. Udah jelas ya nak ya materinya hari ini ya. Tetap materi kalian download ya di e-learning, kalian pelajari, dan juga video tutorialnya kalian pelajari nak ya. Nanti Bapak akan share soal studi kasus ya. Bapak sudah siapkan di link e-learning juga ya, nanti kalian download ya. Soalnya ini sama persis soalnya, hanya berbeda angka aja ya. Yang pastinya mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan ya, bisa menginput transaksi penjualan jasa dan juga bisa menginput transaksi pelunasan piutang ya, seperti itu. Nanti kalian download ya di link e-learning, kalian kerjakan di komputer kalian di rumah. Bila sudah, backup filenya bisa kalian kirim kembali ke e-learning ya nak ya, seperti itu. Seperti yang udah kalian kerjakan ya nak ya, seperti itu. Itu ya nak ya, nanti jangan lupa dikerjakan ya tugasnya nak ya, yang udah Bapak share di e-learning. Itu aja materinya ya nak ya. Kalau tidak ada pertanyaan berarti kalian memahami ya, paham ya apa yang Bapak berikan materinya ya. Jangan sungkan-sungkan ya. Kalau barangkali susah menghubungi Bapak untuk bertanya mengenai materi hari ini, kalian bisa searching ya di Google ya, atau enggak di link YouTube ya, ada juga. Karena pembelajaran materi aplikasi komputer tuh sudah banyak di internet ya nak ya, seperti itu. Itu aja nak materi pada hari ini. Jadi sebelum Bapak tutup, Bapak tanya lagi ya, apakah sudah paham semua ya nak ya? Kalau sudah paham, kita tutup aja materi pembelajaran pada hari ini, ya nak ya? Sudah paham nak? Atau nanti kalau misalkan belum juga ya bisa tanya di link learning ya, atau di WhatsApp group. Lalu Bapak ingatkan juga, yang terakhir ini tetap kalian absen ya untuk di link learning ya. Kalian masuk ke learning, kalian klik saya hadir, ya nak ya? Itu jangan lupa. Itu aja nak.
Paham ya? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak akhiri aja materinya ya nak ya. Kalau sudah paham, Nak Alik bisa ditutup doanya pembelajaran hari ini? Ya, Pak. Ya silakan Nak Alik. Baiklah, teman-teman, sekian pembelajaran yang telah disampaikan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Nak Alik ya. Nah, ya, mudah-mudahan kalian semuanya tetap sehat selalu ya, tetap semangat belajarnya ya nak ya. Jangan lupa untuk selalu belajar karena nanti kalian akan segera menghadapi penilaian kenaikan kelas ya nak ya, itu aja. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.